Siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rizal, mana Rizal? Di sini. Oh, sakit. Ada lagi? Ridho kemana? Izin juga ya. Sudah siap untuk belajar semuanya? Kok gak semangat nih kayaknya? Coba kita kasih ice breaking dulu sedikit. Kalau ibu bilang pagi, berarti tepuk tangannya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau malam, tidak ada. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, malam. Belum fokus. Pagi, siang, sore, malam. Oke, siap ya. Pagi, sore, malam. Oke, berarti semuanya sudah fokus, alhamdulillah. Ibu harap Anda semuanya selalu semangat dalam belajar ya. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar maka dia akan sukses. Kemudian menurut HMKI barang siapa yang mau menuntut ilmu dan belajar maka akan dipermudah jalan menuju surga. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Koperasi. Siapa yang masih ingat apa itu koperasi? Ayo Bu, silakan Vina. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang didirikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Bagus sekali. Jadi, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang didirikan oleh seorang untuk kepentingan bersama. Nah, dalam sebuah koperasi itu ada yang namanya organisasi. Dalam sebuah organisasi juga ada yang namanya sistem manajemen. Ya kan? Nah, kalau kita lihat koperasi-koperasi yang ada di Indonesia ini banyak sekali yang mengalami kegagalan. Kenapa? Karena mungkin sistem manajemennya kurang bagus. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang manajemen. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah Anda mempelajari konsep manajemen, diharapkan dapat mendeskripsikan konsep manajemen dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis unsur-unsur manajemen dan fungsi-fungsi manajemen dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menyajikan hasil analisis penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Oke, cakupan materi kita hari ini yang pertama yaitu pengertian manajemen, yang kedua unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, setelah ini Ibu akan memutarkan sebuah video yang berhubungan dengan manajemen. Nah, setelah nanti diputarkan video, silahkan Anda menanggapi ya. Perhatikan dan simak dengan baik.
silakan Najma. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah organisasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan, Bu. Ya, bagus sekali. Yang lain? Ya, Bu. Ya, silakan Fitriana. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwasanya organisasi kita harus berperan aktif agar tujuan dapat tercapai. Oh ya, bagus sekali. Yang lain ada lagi? Ya, silakan. Dalam organisasi tidak boleh ada yang malas, tidak aktif dan tidak kreatif serta tidak mau bekerja sama agar tujuan organisasi dapat tercapai. Ya, bagus sekali. Dalam organisasi harus saling membantu, bekerja sama, dan tidak boleh ada yang menjatuhkan, ya, ada yang saling menjatuhkan karena organisasi itu apabila dia dikerjakan dengan bersama-sama maka akan tercapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan. Oke. Setelah ini gue harap Anda semuanya dapat menggali lebih dalam lagi tentang konsep manajemen melalui diskusi kelompok, ya. Silakan itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan tugas LKPD-nya yang diskusi kelompok, ya. Ibu beri waktu 10 menit, kemudian nanti setelah itu Anda semuanya presentasikan. Silakan. Ya, silakan ya. Silakan berdiskusi, kerjakan tugas kelompoknya dengan bantuan bahan ajar dan buku paket yang sudah ada, ya. Silakan. Menurut fungsi manajemen dalam berpikir sekolah, fungsi manajemennya kan yang ada di ini, ya kan? Terus menerapkannya ada yang fungsi manajemen. Ini apa fungsi manajemen ya? Iya, ya. Ada salah. Betul. Coba cari di sini di bukunya dulu. Ada nggak cari di sini? Diskusi. Bisa, ada. Silakan berdiskusi ya dengan aktif ya karena di sini Ibu melakukan penilaian. Pengertian manajemen ini sudah saya berikan. Fungsi ini hubungan 4 ya. 7. Ada dulu ya. Sisinya udah ada. Ada kesulitan? Bisa semua ya. Ini materinya tentang jangan lupa diketik ya. Iya, Bu. Ini biar aja. Manajemen sekolah harus memastikan bahwa potensi sekolah dapat memberikan capaian
tahapan belajaran dan pola pelaksanaan. 3. Evaluasi. Nah, jaga dengan baik ya. Jangan lupa analisisnya. Sudah, kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Beberapa definisi dari beberapa ahli sebagai berikut. George R. Terry, menurut George R. Terry dalam bukunya The Principle of Management, manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Henry Fayol, manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah suatu keahlian atau teknik untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Efektif artinya harus melaksanakan sesuatu dengan tepat atau doing the right thing, atau menyelesaikan aktivitasnya untuk mencapai tujuan dari manajemen organisasi itu sendiri. Efisien artinya melakukan sesuatu dengan tepat atau doing thing right, atau memfokuskan pekerjaannya pada upaya untuk meminimalisasikan biaya sumber daya yang digunakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, konsep manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya dan material dalam mencapai tujuan efektif dan efisien. Baiklah, sekian presentasi hasil dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi, silakan. Ibu,
akan menambahkan prinsip nomor 1, yaitu dalam suatu organisasi itu harus paham konsep manajemen terlebih dahulu agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya dengan baik, Bu. Ya, oke, bagus sekali. Kemudian Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Temannya siapa yang mau mempresentasikan kelompoknya? Silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur manajemen dan fungsi manajemen. Yang pertama yaitu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen yaitu manusia atau man. Unsur yang utama dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya adalah manusia atau man. Dalam penerapan manajemen ekonomi, manusia merupakan unsur yang paling penting, sebab manusialah yang menyusun sebuah tujuan dan manusia jugalah yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya manusia, seorang manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya, sebab keberhasilan seorang manajer dalam mencapai tujuan merupakan hasil bantuan dari orang-orang lain. Yang kedua yaitu uang atau money. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak bisa diabaikan. Untuk mencapai sebuah tujuan, perlu dilaksanakan produksi terlebih dahulu. Proses produksi akan berjalan lancar apabila ada uang yang mendukungnya. Dalam proses produksi, uang digunakan untuk membiayai gaji karyawan, membeli bahan-bahan, membeli peralatan, membiayai pengawasan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan, manusia pastinya menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh sebab itu, unsur bahan harus terpenuhi dalam penerapan manajemen ekonomi. Tidak hanya itu, manusia juga harus bisa memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada. Sebab manusia dan bahan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya bahan, tujuan yang dikehendaki tidak akan tercapai. Yang keempat yaitu mesin atau mesin. Jika ingin mencapai tujuan secara efektif, maka mesin merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan manajemen ekonomi. Penggunaan mesin akan memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta dapat menciptakan efisiensi kerja. Yang keempat yaitu metode atau method. Agar sebuah tujuan bisa tercapai, maka harus dilaksanakan proses kerja. Dalam proses pelaksanaan kerja, tentu memerlukan metode-metode kerja. Suatu metode kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode bisa berupa penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, penggunaan waktu, uang, serta kegiatan usaha. Yang terakhir yaitu pasar atau market. Pasar merupakan unsur penting yang harus ada dalam penerapan manajemen ekonomi. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, tujuan perusahaan tidak mungkin akan tercapai. Selain itu, suatu perusahaan juga harus bisa menguasai pasar dalam arti melibatkan hasil produksi. Agar suatu perusahaan bisa menguasai pasar, maka kualitas dan harga barang-barang harus sesuai dengan selera dan daya beli konsumen. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut atau tidak ada, maka suatu usaha tidak akan bisa berjalan dan akan mengalami kegagalan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah proses kegiatan yang saling berkaitan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi atau badan usaha. Misalnya, apabila seseorang akan mendirikan usaha produksi kayu, maka kegiatan awal yang dilakukan adalah perencanaan. Apa saja yang dibutuhkan dan digunakan untuk mendirikan dan menjalankan usaha tersebut. Setelah menentukan tujuan dalam perencanaan, maka kemudian mengorganisasikan. Dalam proses ini, yaitu mencari karyawan yang sesuai dengan keahliannya agar tujuan dapat tercapai. Setelah itu, baru melakukan proses pelaksanaan. Dari kegiatan usaha tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan proses terakhir yaitu pengawasan, yaitu bentuk evaluasi dari kegiatan tersebut. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan.
Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga yaitu executing atau pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Baiklah, tadi merupakan presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang menanggapi atau menambahkan? Saya Bu, Oh iya, silakan. saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana kalau ada salah satu unsur-unsur manajemen yang tidak ada, apakah usaha tersebut berjalan dengan baik? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Mau dijawab langsung atau ada yang mau membantu dari kelompok lain? Langsung dijawab. Ya, silakan. Siapa yang jawab? Saya dulu ya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apabila ada salah satu unsur manajemen yang tidak ada, maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya, apabila tidak ada unsur market, maka usaha tersebut akan mengalami kerugian karena tidak ada yang membeli atau hanya sedikit. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Oke, kita lanjut dulu. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Manajemen yang dilakukan di sekolah adalah manajemen sekolah. Dalam hal ini, manajemen sekolah harus memastikan bahwa potensi sekolah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pencapaian tujuan sekolah. Sebagai orang umum yang bertanggung jawab, kepala sekolah menjadi orang yang mengelola guru dan staf lainnya untuk bekerja sebaik mungkin dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada serta potensi masyarakat untuk membantu pencapaian tujuan sekolah. Dalam menjalankan sekolah, kepala sekolah, wakilnya, guru, dan staf lainnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Ada beberapa fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah, yaitu perencanaan. Proses perencanaan melibatkan penyambutan siswa baru, mengenali hasil pembelajaran awal, dan mempersiapkan mereka untuk belajar. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pola pelaksanaan pembelajaran harus diperhatikan. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan belajarnya, mereka perlu dinilai dengan menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mendapatkan sistem pelaporan. Yang keempat, evaluasi program. Evaluasi program mengukur dan mengevaluasi semua program dalam konteks di luar lingkungan. Masukan, proses, keluaran, dan hasil yang diperoleh. Penerapan konsep manajemen sekolah yang baik dan benar diasumsikan akan meningkatkan kualitas pembelajaran, proses belajar mengajar atau PMB, serta kinerja seluruh warga sekolah. Contoh lain dari implementasi fungsi administrasi sekolah adalah dengan adanya organisasi siswa intramadrasah atau OSIS sebagai wadah untuk menerapkan dan mempraktekkan sistem manajemen bagi siswa. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3 dan kelompok 2, kelompok 1 ya. Terima kasih semuanya. Oke. Dan tadi teman-teman Anda semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik. Apa itu manajemen? Ya, silakan Nakita. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage yang berarti mengatur. Mengatur, oke. Berasal dari kata manage yang berarti mengatur. Ada yang tahu yang lain? Silakan. Ada yang tahu yang lainnya? Silakan.
Ya, silakan Tina. Pengendalian. Pengendalian, ya boleh. Silakan yang lain. Saya Bu, Ya, pengawasan. Yang lain lagi, ada lagi? Ya, jadi to manage atau manage itu artinya adalah mengatur, mengawasi, mengendalikan untuk mencapai tujuan itu ya. Oke. Sekarang kalau manajemen itu apa? Manajemen itu apa? Ada yang tahu manajemen itu apa? Ya, silakan. Manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya dan material dalam mencapai tujuan efektif dan efisien, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi manajemen itu ada yang mengatur, ada yang mengawasi, mengorganisasikan atau mengendalikan sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, coba kita lihat di sini. Dari segi seni, udah nampak ya? Mati pula ya. Bentar ya. Dari segi seni, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui pekerjaan orang lain. Ini menurut dari Mary Parker Fowler. Kemudian dari segi pengetahuan, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Ini juga menurut dari pakar ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu dilihat dari segi prosesnya. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan ya. Kemudian apa sih konsep manajemen? Dari pengertian-pengertian tadi, maka diketahui konsep manajemen adalah suatu keahlian atau teknik untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian ada namanya unsur-unsur manajemen. Ya, apa saja yang ada dalam unsur-unsur manajemen? Tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman Anda. Apa saja ya, silakan. Analisis unsur-unsur manajemen adalah apabila suatu usaha tidak memiliki 6 unsur tersebut, usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Manusia. 2. Money, uang. 3. Material, bahan-bahan material. 4. Mesin. 5. Method, cara kerja atau metode. 6. Market, pasar. Ya. Jadi, unsur-unsur manajemen yang seperti kita ketahui itu ada 6M. Ada man, money, kemudian method, ada material, ada market, dan satu lagi apa? Mesin, ya mesin. Nah, jadi kalau misalnya nih si Randy mendirikan sebuah usaha, ya, yang pertama sekali dipikirkan adalah tenaga kerjanya, ya kan? Kalau tidak ada tenaga kerjanya, tidak ada tenaga ahlinya, apakah proses produksi tersebut bisa berjalan? Tidak bisa, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah money. Money merupakan unsur manajemen yang paling penting, ya kan? Kalau tidak ada money, kira-kira bisa nggak kita memberi materialnya? Tidak bisa. Kemudian untuk menggaji karyawannya juga tidak bisa. Yang ketiga yaitu metode atau cara, ya. Kalau tidak ada caranya, otomatis usaha tersebut tidak akan berhasil, ya. Kemudian dibantu juga dengan mesin. Kalau pakai tenaga manusia saja, otomatis tidak akan efektif dan efisien, ya kan? Kalau dibantu dengan alat mesin, maka semuanya bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian material itu apa? Bahan-bahan yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha. Seperti apa? Contohnya, misalnya kalau dia usaha pembuatan kain, apa saja yang dibutuhkan? Kapas, lilin, ya, itu yang dibutuhkan dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir adalah market, seperti yang ditanyakan oleh teman tadi. Apakah apabila ada salah satu dari unsur ini, apakah akan tetap berjalan sebuah usaha tersebut? Tidak bisa, karena ya dari 6M ini memang harus terpenuhi, apalagi market, ya. Kita harus bisa
Jadi, analisis dari unsur-unsur manajemen itu adalah apabila ada salah satu atau semuanya tidak ada unsur manajemennya, maka usaha tersebut tidak akan berjalan. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Begitu juga ya, sebuah usaha tanpa adanya sistem manajemen yang di dalamnya ada fungsi manajemen tidak akan berhasil. Ya, apa sih yang kita lakukan ketika kita mendirikan sebuah usaha? Apa? Apa yang kita lakukan yang pertama sekali yaitu kita merencanakan. Merencanakan itu kalau dalam sebuah usaha kita harus menjawab 5W1H. Ada yang tahu apa itu 5W1H? What, when, how, dan yang terakhir adalah how. Ya. Jadi ketika kita merencanakan apa tujuannya kita tentukan terlebih dahulu. Apa saja bahan-bahannya? Apa yang akan kita produksi itu ya? Kemudian kita organisasikan. Di sini adalah mengorganisasikan sumber daya. Ya, yang kita ambil yaitu sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya. Misalnya kamu mendirikan usaha fotokopi, maka kamu mencari tenaga kerja yang bisa mengendalikan mesin fotokopi. Masa kalian masih akan akan memperkerjakan misalnya dia sarjana sosiologi, kira-kira bisa nggak mengoperasikan mesin tersebut? Tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga yaitu aktuatif atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan dari tujuan yang dibuat ketika perencanaan. Pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan atau pengendalian. Di dalamnya itu adalah evaluasi. Kita melihat mulai dari awal sampai akhir apakah kegiatan produksinya tersebut berjalan dengan lancar. Apakah ada kendala? Kalau ada kendala atau hasilnya tidak bagus, maka kita akan evaluasi. Ya, evaluasi apa nih kira-kira solusinya dari hal tersebut. Kemudian bagaimana kalau penerapan manajemen itu di sekolah? Yaitu menggunakan manajemen sekolah. Organisasinya siapa saja? Ada kepala sekolah, staf, guru dan anggota. Siswa juga masuk ke dalam anggota. Kemudian juga mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yang mulai dari merencanakan penerimaan siswa baru sampai apa yang akan dilakukan ketika akan melaksanakan pembelajaran, kemudian sampai kepada evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada satu wadah yang digunakan untuk para siswanya agar mau menerapkan. Ya, kalau sudah punya dia sebuah bakat, maka dia bisa menerapkan manajemennya dalam organisasi tersebut. Ya, kalau kita dinamakan sebagai organisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham? Oke, mari kita ambil kesimpulan bersama-sama ya. Jadi apa itu konsep manajemen? Ada yang bisa silakan, siapa yang menyebutkan ya silakan. Konsep manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya dan material daya dalam mencapai tujuan efektif dan efisien. Iya, bagus sekali. Kemudian apa analisis unsur-unsur manajemen? Unsur-unsur manajemen? Siapa yang bisa? Oh ya, Randy silakan. Analisis unsur-unsur manajemen adalah apabila suatu usaha tidak memiliki 6 unsur tersebut, usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Manusia. 2. Money, uang. 3. Material, bahan-bahan material. 4. Mesin. 5. Method, cara kerja atau metode. 6. Market atau pasar. Terima kasih. Kemudian bagaimana analisis fungsi-fungsi manajemen? Ya, silakan saya. Analisis fungsi manajemen adalah apabila suatu usaha tidak memiliki 4 fungsi tersebut, usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oh iya, bagus sekali. Jadi tanpa adanya unsur-unsur manajemen yang 6 tadi, tanpa adanya 4 fungsi manajemen tadi, sebuah usaha tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Ya, tidak akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, satu lagi kalau fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah, seperti apa penerapannya? Bu, ya silakan. Yaitu manajemen yang
dilakukan di sekolah adalah manajemen sekolah, yaitu dimulai dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, atau fungsi pengawasan yang dijalankan oleh kepala sekolah dan staf-stafnya beserta anggota sekolah. Kemudian contoh lainnya yaitu keberadaan OSIM, yaitu sebuah wadah untuk praktek penerapan sistem manajemen. Ya, bagus sekali. Jadi kalau dalam sekolah ya fungsi manajemen sekolah yang dijalankan ya. Yang menjalankan siapa? Yaitu mulai dari kepala sekolah, staf, guru, dan siswa. Kemudian juga disediakan sebuah wadah untuk mempraktekkan dan mengimplementasikan manajemen dari siswanya, yaitu yang dinamakan dengan OSIM atau organisasi siswa intra madrasah. Berarti Ibu Angga semuanya sudah paham semuanya. Setelah ini silahkan dikerjakan tugas di KPD-nya yang tes sumatif ya, tugas mandiri ya. Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan dikumpulkan setelah itu ya. Ada? Silahkan diisi dengan baik ya. Karena ini Ibu ambil nilai mandiri ya. Sudah semua ya? Sudah? Oke, kalau sudah, ini silahkan dibagikan, sudah dikoreksi semuanya. Silahkan dibagikan ya. Oke, karena semuanya sudah paham dan nilainya semuanya bagus-bagus ya, hampir semuanya nilainya 100. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Oke, kalau materi konsep manajemen sampai di fungsi manajemen sudah paham, maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan manajemen dan bidang-bidang manajemen. Silahkan Anda semuanya pelajari bahan tersebut di rumah agar lebih menguasai tentang konsep manajemen. Oh ya, dari pembelajaran tadi, kira-kira mana yang menurut Anda lebih Anda sukai? Bagian diskusi, bagian video tadi, atau bagian kesimpulan? Diskusi, Bu. Ya, kenapa diskusi? Bisa bertukar pikiran. Sama-sama. Oke, jadi sama. Sepertinya waktu kita sudah habis ya. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda semuanya tidak lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Sekarang pandemi sudah mereda, tetap menjaga ya. Tetap pakai masker, tetap menjaga jarak dan tetap mencuci tangan. Setelah menjadi manusia yang baik, sholatnya jangan ditinggalkan ya. Kemudian belajar, terus semangat untuk belajar. Barang siapa yang semangat dalam belajar dan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan, akan sukses.